TV LED merek Polytron dengan keadaan mati total, indikator tidak menyala, dengan tipe PLD 32V7510. Kita buka covernya. Ya, berikut setelah sudah kita buka, kita coba, kita cek power supply-nya, kita colokkan listrik dan kita ukur tegangannya 0, tidak keluar tegangan sama sekali. Langsung kita buka bautnya untuk mengetahui lebih jelas bagian mana yang rusak. Ini colok AC, input AC 220 volt. Kita cek dengan ohmmeter, masih nyambung. Tutup poin sini nyambung, melewati fuse tidak sambung. Ya, ini ada fuse-nya, kita cek ternyata putus. Ohmmeter tidak nyambung, yang berarti dia putus. Kita cek pada elko besar atau elko 300 volt, jarum ohmmeter dibolak-balik bergerak yang menunjukkan ada indikasi short di bagian ini. FET kita cek, drain dan short atau kolektor dan emitor dibolak-balik, jarum bergerak hampir penuh, sehingga dipastikan FET kemungkinan dia short atau rusak. Ya, langsung saja FET-nya, MOSFET-nya kita lepas. Ya, sudah kita lepas, yaitu FET dengan mode seri KF7, MOSFET KF7N65, dan sudah kita cek, dipastikan rusak. Kita cek pada elko besar atau elko 300 volt setelah FET-nya dilepas. Ya, kita cek tegangan pada elko besar terukur kurang dari 100 volt. Ya, padahal harusnya pada elko besar terukur 300 volt, tapi setelah kita tes ternyata hanya kurang dari 100 volt. Kita curigai ada dioda-dioda yang bermasalah. Kita lakukan pengecekan pada dioda penyearah. Ya. Dari pengecekan 4 buah dioda penyearah, ditemukan 1 buah dioda putus dan 1 buah dioda short.
Ya, kelihatan dioda yang putus ternyata sudah pecah. Langsung kita lepaskan dioda yang rusak untuk dilakukan pergantian dioda. Kita lakukan penyolderan pada dua buah dioda yang baru kita pasang. Setelah pergantian dioda, kita cek tegangan pada elko besar. Ya, tegangan naik terukur 300 volt. Ya, setelah tegangan 300 volt normal, FET kita pasang yang baru, sudah kita pasang. Dan akan kita lakukan pengetesan. Cuma sebelumnya soket dari power supply menuju board kita lepas dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi lonjakan tegangan, supaya board aman. Kita tes. Ya, ternyata masih tegangan sekunder tidak mau keluar, dan tadi ada suara apa seperti short, kemungkinan FET rusak lagi. Coba kita lakukan pengecekan di bagian sekunder, apa mungkin ada yang short. Dioda-dioda pada output sekunder kita lakukan pengecekan untuk mengetahui apakah ada yang short, dan ternyata bagian sekunder aman-aman saja. Kembali ke bagian primer, kita cek lagi dioda penyearah. Dioda penyearah sepertinya aman. Untuk FET kita cek source dan drain, ya, sepertinya konslet. Jarum abu bolak-balik dia bergerak. Sehingga kemungkinan FET-nya ini rusak lagi. Langsung FET-nya kita lepas dari PCB. Ya.
Ya, FET kita cek, ternyata memang rusak, dia short. Coba dioda kita cek lagi setelah FET-nya dilepas. Ya, dioda penyearah aman, tidak ada yang rusak. Ya, tadi sudah kita cek untuk tegangan 300 volt, dia aman keluar 300 volt. Sedangkan pada kaki gate atau basis kita cek tadi tegangannya goyang-goyang atau berdenyut, sehingga dipastikan ada bagian yang rusak di bagian PWM, sehingga ini kita putuskan untuk power supply kita pasang dengan modul gajun 5 kabel. Ya, daripada pusing-pusing mencari bagian PWM yang rusak, nah ini kita pasang dengan modul gajun 5 kabel. Dari modul gajun, kabel yang pertama ya, berwarna kuning, kita hubungkan ke bagian FET atau kaki tengah dari FET atau kolektornya. Kemudian kabel nomor 2 berwarna hitam, ini kita hubungkan ke ground. Ini kita ambilkan ke negatifnya elko 300 volt. Dan kabel ketiga warna merah kita hubungkan ke VCC ya, untuk pin VCC ini kita urut dari kaki trafo yang kemudian menuju ke dioda. Jadi pin VCC ini kita ambil setelah dioda, yang mana dioda ini terhubung ke kaki salah satu trafo. Itu adalah titik VCC. Dan juga jalur VCC pada baut ini kita putus. Ya, untuk pada baut ini yang salah satu dioda ini kita lepas untuk memutus jalur VCC ke bagian lainnya. Ini kabel warna merah kita hubungkan ke VCC ya, antara 15 sampai 20 volt. Selanjutnya kabel nomor 4 yang berwarna putih ini kita hubungkan ke kaki optocoupler.
Ya, kebetulan pada baut ini kaki optocoupler yang nomor 4 ini sudah langsung terhubung ke ground, sehingga tidak ada perubahan, tidak ada yang perlu dimodifikasi. Selanjutnya kabel nomor 5, yaitu kabel yang berwarna hijau, kita hubungkan ke kaki elko 300 volt. Dan ini untuk jalur optocoupler pin nomor 3, ini kita cutter jalurnya supaya jalur optocoupler ini terputus dengan bagian yang lain. Nah, setelah modul gojun kita pasang, kita lakukan pengetesan. Ya, tegangan keluar 12 volt pada bagian sekunder. Coba kita tes lagi, cuma bagian sekunder kita tambahkan beban lampu. Lampu ini sekitar 35 watt. Ya, lampu menyala dan kita ukur tegangannya. Ya, terukur tetap stabil di 12 volt. Ya, lanjut kita lakukan pemasangan base. Kabel-kabel tadi yang kita lepas soketnya kita pasang kembali dan kita nyalakan. LED indikator sudah menyala. Kita on kan dengan remote. Ya, start. Kita lihat di belakang, ya, nampak terang, berarti lampu backlight sudah menyala. Ya, tinggal kita rapikan, kita pasang tutup belakang, kita pasang. Ya, baut-bautnya kita pasang pada tempatnya.
Ya, berikut penampakan TV-nya setelah kita rakit kembali. Dan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.